Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Reni Suwandi dan rekan saya Rijal sebagai pendemo atau praktik dari proyek kali ini. IoT Internet of Things Session 13. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kami yang berjudul Monitoring Suhu dengan website menggunakan Firebase secara real time, yang akan kami fokuskan untuk membangun sebuah sistem pemantauan suhu dan kelembaban yang efisien dan dapat diakses dari mana saja. Langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu latar belakang. Revolusi Industri 4.0 mendorong perkembangan pesat teknologi Internet of Things (IoT). IoT memungkinkan objek fisik seperti sensor untuk terhubung ke internet, mengumpulkan data, dan bertindak secara otomatis. Pemantauan suhu dan kelembaban secara real-time sangat krusial di banyak sektor, seperti ruang server, gudang, laboratorium, untuk mencegah kerusakan aset dan menjaga kualitas. Sistem konvensional seringkali memerlukan pengecekan manual yang tidak efisien dan lambat dalam merespon perubahan kondisi. Selanjutnya, ada bagian tujuan penelitian. Pertama, merancang sistem, membangun sebuah prototipe fungsional yang mengintegrasikan mikrokontroller SP32 dengan sensor RS11 dan buzzer. Lalu integrasi cloud dan hosting, memanfaatkan Firebase Real-Time Database untuk mensinkronisasi data instan dan Firebase hosting agar sistem ini dapat diakses secara global melalui URL publik bukan hanya di jaringan lokal. Selanjutnya ada implementasi kontrol otomatis. Sistem tidak hanya pasif memonitor, tetapi juga aktif bertindak, bertujuan mengimplementasikan logika di mana lampu dan buzzer akan menyala secara otomatis sesuai kondisi dan logik yang telah kami buat. Ya, bagian dari desain dan arsitektur sistem. Pertama, ada hardware layer. Ini adalah indera dari sistem kami, terdiri dari SP32 sebagai otak, sensor DHT11 sebagai mata, dan telinga yang membaca suhu dan kelembaban, serta relay dan lampu sebagai tangan yang bertindak. Dengan wiring hardware sebagai berikut. Pertama, dari sensor DHT11, ke hardware GPO 4 DSP32 melalui breadboard. Selanjutnya ada pin minus DHT11 ke minus di breadboard. Lalu ada plus di DHT11 ke plus di breadboard. Lalu ada wiring untuk relay. Wiring untuk relay terdiri dari satu pin VCC ke plus di breadboard, pin GND ke minus di breadboard. Sedangkan in ke GPO5 di SP32 melalui breadboard. Lalu untuk wiring dari buzzer, VCC ke pin 18 di SP32. Lalu GND ke minus di min di breadboard. Lalu ada wiring untuk SP32, di mana GND ke minus di breadboard, lalu 3,3 volt ke pin di breadboard. USB micro ke laptop atau power supply sebagai power supply cadangan. Baik, untuk wiring dari lampu 10 watt ke fitting dan steker, dari satu kabel dari fitting ke NO di relay. Lalu satu kabel dari fitting ke kabel netral steker. Lalu COM relay kabel ke kabel fasa di steker. Lalu SDA ke A4 Arduino. Sedangkan SCL dari ke A5 Arduino. Nextnya ada masih di bagian desain dan arsitektur, yaitu ada cloud layer atau sistem antarmuka dari real-time database yang kita gunakan, yaitu melalui Firebase. Dan ini adalah jantung dari konektivitas sistem. Semua data dari lapisan fisik dikirim ke Firebase real-time database.
Firebase bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan perangkat keras, yaitu hardware, dengan antarmuka pengguna, memastikan data selalu sinkron. Nextnya ada desain dan masih bagian desain dan arsitektur sistem. Pada bagian presentasi layar alias UI dari website sederhana yang kita buat. Ini adalah wajah dari sistem, sebuah dashboard website sederhana yang dibangun untuk mengambil data langsung dari Firebase dan menampilkannya dalam format grafik yang mudah dimengerti oleh pengguna. Tampilan yang sederhana ini memudahkan pengguna untuk mengerti setiap fungsi daripada tampilan UI yang kami buat. Di mana dashboard monitoring di atasnya ada judul atau titel, yaitu dashboard monitoring suhu IoT. Lalu ada eh, informasi dari jumlah atau angka dari suhu yang ditampilkan dalam warna biru dan agak besar agar terlihat jelas gitu. Itulah poin utama yang kita terus monitoring daripada UI yang kita kami buat. Lalu ada keterangan juga bahwa ketika suhu 27/8 derajat Celcius yaitu suhu normal. Nah, di bawahnya juga ada keterangan juga di mana ketika notifikasinya berwarna kuning pada bagian lampu atau buzzer atau relay, maka salah satunya akan menyala gitu, sesuai dengan logik yang kami buat. Selanjutnya ada komponen utama, di mana kami menggunakan SP32 dipilih karena merupakan microcontroller yang kuat dengan Wi-Fi dan Bluetooth bawaan, membuatnya ideal untuk proyek IoT tanpa modul tambahan. Lalu ada sensor DHT11, sensor yang populer, hemat biaya, dan cukup akurat untuk mengukur suhu serta kelembaban cocok untuk proyek prototype. Lalu ada Firebase Real-Time Database dan Hosting. Dipilih karena kemudahan integrasi, kemampuan sinkronisasi data real-time yang sangat cepat, dapat menyediakan hosting gratis yang andal dengan CDN global. Lalu ada relay, 5 volt, lampu, dan buzzer. Relay sebagai elektronik yang dikendalikan oleh SP32 untuk menyalakan dan atau mematikan lampu yang bertegangan tinggi. AC pada eh, uji coba kali ini kami menggunakan 220 volt dengan aman dan notifikasi dalam bentuk suara sebagai alarm tambahan selain lampu. Lalu cara kerja sistem. Cara kerja sistem. Satu, ada inisiasi dan pembacaan. Saat dinyalakan, SP32 langsung mengindikasikan sensor di HT11. Setiap 15 detik, sensor melakukan pembacaan suhu dan kelengkapan. Lalu ada pemrosesan lokal dan pengiriman. Data yang diterima SP32 kemudian diformat ke dalam struktur JSON dan dikirim melalui koneksi Wi-Fi ke Firebase Real-Time Database. Lalu ada sinkronisasi cloud. Firebase secara otomatis menerima data baru ini dan langsung mengirimkannya ke semua klien yang terhubung, termasuk dashboard website kita. Logika dan aksi otomatis. Secara bersamaan, SP32 juga memeriksa data suhu secara lokal. Jika nilainya terdeteksi dinilai di atas 30 derajat Celcius, maka SP32 akan mengirimkan sinyal ke modul relay untuk menyalakan lampu dan buzzer. Jika suhu kembali normal, sinyal akan kembali dikirim untuk matikannya. Lalu ada visualisasi real time di sisi pengguna dashboard website yang terbuka browser. Kemudian ada flowchart yang kami buat dan susun berikut dengan kode program yang kita susun juga. Di mana di antaranya di sini ada gambaran daripada flowchart yang kita buat dengan struktur dan logik yang sudah disesuaikan. Lalu ada kode program untuk Arduino dan ada kode program untuk VS Code yang dapat dilihat pada eh, folder dari Drive untuk lebih lengkap. Ini untuk memudahkan atau melogikkan bahwa suhu ketika suhu di atas 30 derajat, maka lampu akan menyala. Sedangkan suhu ketika di bawah 30 derajat, maka lampu akan mati. Berikut dengan buzzer. Lalu ada hasil dan pengujian. Pengujian konektivitas. Sistem diuji untuk memastikan SP32 dapat secara konsisten terhubung ke jaringan Wi-Fi
dan mengirim data ke Firebase tanpa kegagalan. Hasilnya, pengiriman data stabil dengan interval 15 detik. Lalu ada pengujian real-time dashboard. Kami membuka dashboard di web beberapa perangkat, laptop, dan smartphone secara bersamaan. Hasilnya, semua perangkat menunjukkan pembaruan data dan suhu. Kelembaban secara serentak, membuktikan sinkronisasi real-time berjalan sukses. Pengujian logika kontrol. Suhu di sekitar sensor dimanipulasi misalnya dengan kedekatan ke sumber panas. Hasilnya lampu dan buzzer terbukti menyala secara akurat ketika suhu melewati 30 derajat dan mati ketika suhu kembali turun. Pengujian aksesibilitas global. URL hosting Firebase diakses dari jaringan internet yang berbeda dan sistem tetap dapat diakses dengan lancar. Ada hasil uji coba sistem, di mana bisa kita lihat pengujian yang kami lakukan berhasil. Sebagai besar berhasil dari keterangan yang ditampilkan pada tabel, di mana SP32 Wi-Fi connection berhasil terhubung ke jaringan Wi-Fi dengan stabil. Lalu ada sensor di AT11 berhasil membaca suhu dan kelembaban dengan akurasi kurang lebih 2 derajat Celcius. Firebase connection juga berhasil. Data terkirim ke Firebase setiap 15 detik. Delaynya kurang dari 2 detik dengan 99,9% uptime. Lalu ada website dashboard juga berhasil menampilkan data real time dengan update otomatis, multi-platform, responsif, dan user friendly, dan sederhana. Lalu ada lampu lamp control berhasil juga. Lampu menyalakan otomatis saat saat suhu di atas 30 derajat Celcius dan lampu mati otomatis saat suhu kurang dari 30 derajat Celcius. Lalu untuk Firebase hosting berhasil juga. Website dapat diakses global melalui HTTPS dan CDN ini seperti pada gambar yang tersedia di mana kondisi lampu dan sesudah dan sebelum saat melewati suhu 30 derajat. Untuk lebih jelasnya nanti ada video demonstrasi dari rekan saya di video terpisah. Next, tak terasa kita sudah me- menjumpai tahap akhir yaitu pada bagian kesimpulan. Kesimpulannya, pengembangan sebuah sistem monitoring suhu dan kelembaban berbasis IoT yang fungsional dari ujung ke ujung. Sistem ini berhasil memenuhi semua tujuan yang kami tetapkan di awal. Dapat diakses secara real-time melalui website, terintegrasi dengan cloud, dan mampu memberikan respon otomatis. Proyek ini tidak hanya menjadi bukti konsep yang berhasil, tetapi juga membuka jalan untuk pengembangan fitur-fitur yang lebih canggih di masa yang akan datang. Mungkin sekian dari saya. Mohon kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ridwan pamit undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.